Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Mutia Sabila dengan NIM akhir 089. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang solusi saya untuk masalah kinetic breakdown responsi praktikum asa. Sebelumnya mohon maaf banget karena ini saya itu udah nge-record dari tadi, ini kayak ternyata nggak bisa dibuka. Saya record ulang harusnya, jadi saya ini merecord kedua kalinya, jadi langsung cepat saja ya kak, karena ini juga udah mau DL. Jadi seperti yang kita ketahui di soalnya, kita disuruh mengecek apakah seseorang itu teridentifikasi virus COVID-63 atau tidak. Nah, cara itu dengan membandingkan antara DNA manusia dengan DNA virus, tapi yang dibandingkan itu bukan DNA virusnya langsung, melainkan komplement dari DNA virus tersebut. Jadi kayak misal kalau A itu pasangnya dengan TC dengan G, jadi kalau misal kita punya DNA manusia ATC ATC, maka dia dibandingkannya itu, kalau misal DNA virusnya CGTA, maka dia dibandingkannya dengan CGAT bukan CGTA nya. Nah misal ini, jadi caranya itu kita membagi-bagi setiap ini menjadi sub DNA. Jadi ATCG ATCT ini dibagi, yang pertama itu subnya ATCG, yang kedua TCGA, yang ketiga CGAT, yang keempat ini ATCT yang nah seperti itu. Nah selanjutnya setelah dibagi setiap ini kita cocokkan, nah, akan dibagi setiap sub ternyata lalu dicocokkan. Nah lalu dari hasil pencocokannya itu dicari yang jumlah kecocokannya paling banyak. Nah ini kan dalam kasus ini jumlah kecocokannya terbanyak kan 2. Nah dari hasil kecocokan itu, jika kecocokannya persenannya itu lebih dari atau sama dengan 50%, maka dia dinyatakan aktif COVID-63. Langsung saja yang pertama di itunya kita harus membuat definisi untuk komplemennya dari DNA nya virus ya. DNA sama dengan pasangan bahasanya ya. Aku sedih banget deh, kok hilang videonya, nggak bisa dibuka. Sudah capek sekali kak, mohon maaf kalau tidak bersemangat. Seperti ini, C dengan G, begitu pun sebaliknya, G dengan C. Oke, sudah. Setelah menggunakan, saya menggunakan library, pokoknya katanya Google itu kayak gini, pakai titik 2 terus titik join pasangan bahasa for bahasa DNA. Nah sudah, selanjutnya setelah membuat fungsi komplement ini, kita langsung membuat fungsi untuk mengecek kecocokannya, yaitu mendeteksinya, yaitu dengan fungsi utamanya ya. Ini udah deteksi dari DNA manusia, DNA virus. Pertama kita tentukan dulu panjang DNA manusianya berapa, DNA virusnya berapa, karena ini untuk menentukan seberapa kita harus membagi-baginya juga kan ya. Yang pertama kita panjang manusia, kita ibaratkan N aja ya, len dari DNA manusia, terus yang kedua V dari len DNA virus, dan membuat komplement dari si virusnya ini, V komplement sama dengan buat komplement dari ininya ini, buat komplement dari DNA virus. Nah karena kita akan mengecek maksimal kecocokannya ya, kecocokan tertinggi, maka kita juga butuh cocok tertinggi sama dengan 0.
Selanjutnya kita langsung masuk ke traversalnya. Kita kan ada 2 traversal. Kayaknya traversal pertama itu untuk membagi-baginya menjadi sub DNA tersebut, dan yang kedua untuk langsung pada sub yang pertama ini untuk membagi menjadi beberapa sub DNA. Nah, jadi membaginya ini kan kita hanya pakai di ATCT, kita nggak akan membagi sampai TCT karena selanjutnya TCT kan cuma 3, sedangkan kita kan butuhnya 4 pasangan ya. Jadi kita maksimalnya kan bagi hanya sampai ATCT. Nah, jadi kita semisal punya 8 huruf DNA manusia, kan DNA manusia cuma 8 dikurangi 4 itu 4, terus ditambah 1 5, jadinya kita hanya akan mencari sampai indeks ke 5, yaitu indeks A, yaitu indeks ke-5. Jadi mentok tuh sampai sini kan kita nggak mungkin nyari TCT, yang selanjutnya nggak ada, nggak mungkin nyari juga CT apalagi T ya. Jadi maksimal tuh di ATCT, yaitu jadinya for I in range panjang manusianya M dikurangi panjang terusnya V ditambah 1, maka jumlah samanya sama dengan 0 for J in range panjang virusnya V. Nah, ini yang for kedua kan untuk langsung habis dibagi langsung dicocokin kan ya. Nah, jika DNA manusianya jika DNA manusia ini sama dengan V komplemennya, maka J nya jumlah samanya ditambah 1. Oke, langsung jika jumlahnya yang sekarang ini lebih besar dari jumlah yang sebelumnya, maka jumlah sama ini akan menjadi kecocokan yang tertinggi kan. Maka jika jumlah sama lebih besar dari cocok tertinggi, maka cocok tertinggi akan menjadi jumlah sama. Nah, udah, selanjutnya kita kan ini udah menentukan nih yang tertingginya mana. Selanjutnya setelah ditentukan yang tertinggi, kita harus menentukan berapa persenannya kan. Oke, jadi persennya sama dengan cocok tertinggi dibagi panjang virusnya V dikali 100. Oke, kita mencari persen. Nah, jika persenannya lebih besar dari sama dengan 50, maka dia akan mengeluarkan print terinfeksi. Jika mouse print tidak terinfeksi. Nah, kan kita juga perlu ngeprint status terinfeksi atau tidaknya dan jumlah maksimumnya. Jadi kita juga harus print cocok tertinggi. Nah, udah, untuk fungsi utamanya seperti ini. Lalu kita coba panggil dengan misal manusia input. Untuk input manusia, DNA manusianya kita coba pakai virus input, lalu kita panggil dengan deteksi, fungsi deteksi manusia virus. Oke, kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah ke 3 kalinya loh Kak tag. Yang pertama itu tadi memoriku ternyata nggak bisa penuh, terus yang kedua tadi nggak bisa kebaca, nggak tahu kenapa, dan yang ketiga alhamdulillah bisa langsung disubmit. Udah jam 11.46. Ya Allah, ya Allah, ada aja cobaan orang ya. Udah bisa semua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekian dari penjelasan dari saya ya kak, mohon maaf kalau kadang banyak keluhnya, malahan semoga penjelasannya mudah dipahami dan mendapatkan nilai yang bagus, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.